Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dalam agenda Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman, BPMK GKI Klasis Bojonegoro. Mari bersama-sama kita membuka hati kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan Sabda Tuhan. Dan bacaan kita hari ini terdapat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-29, demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kemarin tanggal 13 Juli tahun 2020, sebagian besar anak-anak sudah mulai memasuki tahun ajaran yang baru, tahun ajaran 2020-2021. Betapapun awal semester ini dijalani dengan tetap secara online. Menarik ketika memperhatikan beberapa anak-anak, mereka mengenakan seragam yang baru, mengenakan sepatu yang baru, mengenakan tas yang baru, dan mereka tetap mengikuti acara awal semester itu dengan begitu antusias. Tentu ada sebuah harapan yang sangat baik akan mulai sebuah proses pembelajaran yang baru, ketemu dengan guru-guru yang baru, ketemu dengan ilmu-ilmu yang baru, yang akan membuat mereka semakin berdaya. Betapapun semua masih dilakukan secara online. Tetapi karena semuanya serba baru, maka anak-anak akan begitu antusias untuk menjalaninya. Nah, hal ini rupa-rupanya juga terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Di dalam beberapa surat penggembalaannya, Rasul Paulus begitu antusias memberikan sebuah pengajaran tentang etika manusia baru di dalam Tuhan. Kalau kita mau memperhatikan di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24, di sana dikatakan 23 dan 24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dalam beberapa surat penggembalaannya, Rasul Paulus menekankan pentingnya kita sebagai umat Tuhan hidup sebagai manusia yang baru, hidup di dalam etika dan tatanan kehidupan yang baru. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi kalau kita mengingat anak-anak tadi dengan segala kemasan yang baru, kelengkapan yang baru, mereka begitu antusias untuk memulai tahun ajaran yang baru. Nah, maka kita pun mengingat, Rasul Paulus pun memiliki sebuah antusiasme yang luar biasa, mengingatkan kepada umat-umat yang digembalakannya untuk selalu menjaga dan siap menjalani etika kehidupan yang baru sebagai orang-orang yang diciptakan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Itu artinya tidak lagi tinggal sebagai manusia lama dalam kegelapan, tidak lagi hidup sebagai manusia yang lama dalam segala keegoisan dan sikap yang jauh daripada Tuhan. Dan salah satu etika manusia baru yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, entah berapa banyak dalam satu hari kata-kata yang kita keluarkan dari lidah bibir kita. Entah berapa banyak kata-kata yang sudah kita perdengarkan bagi banyak orang. Tetapi juga entah berapa banyak kata-kata yang memang sungguh-sungguh bermakna. Kata-kata yang memang sungguh-sungguh berarti. Bukan hanya sekedar kata-kata kotor, makian, umpatan, kutukan, bahkan mungkin juga kata-kata yang jorok, yang tidak senonoh. Tetapi berapa banyak kata-kata baik yang kita gunakan
yang berisi tentang upaya-upaya untuk memberikan semangat, yang berisi upaya-upaya untuk mendorong setiap orang supaya mereka menemukan gairah, menemukan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Ya, biarlah setiap kata-kata baik yang kita keluarkan membuat orang-orang yang mendengarnya merasakan kasih karunia daripada Tuhan. Mari kita bertanya kepada setiap pribadi-pribadi kita. Berapa banyak kata yang sudah kita ungkapkan? Berapa banyak makna yang sudah kita semai dan kita bagikan? Dan berapa banyak sesama manusia yang menemukan kasih karunia Tuhan dengan kata-kata yang kita perdengarkan? Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada sebuah etika kehidupan sebagai manusia baru yang diajarkan oleh Paulus, yang semestinya juga kami hidupi dalam keberadaan kami pada saat ini. Mampukan kami untuk tidak hanya menghentikan lidah bibir kami dari kata-kata yang kotor yang tidak senonoh, tetapi memperbanyak kata-kata kami dengan perkataan yang baik, yang memberikan semangat, yang memancarkan sukacita, yang memancarkan kehidupan bagi sesama kami. Kami percaya, ketika kami sering menggemakannya, maka banyak orang yang akan menemukan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berkata-kata dengan kebaikan dan kebajikan. Selamat menebar kasih karunia Tuhan lewat setiap ucapan dan ungkapan-ungkapan kita. Tuhan memberkati.